Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Misdi Fadilah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas metode numerik 03 tahun pelajaran 2022-2023 dengan NPM 22061000281. Ya, saya di sini ingin mempresentasikan hasil website saya tentang perhitungan desain tabung gas hidrogen yang nantinya akan membuahkan hasil dari effort saya membuat desain sebuah tabung gas hidrogen tersebut dengan consciousness yang akan membantu saya menyelesaikan final desain dari tabung gas hidrogen. Ya, untuk pertama-tama berikut adalah website dari rengineerui.ac.id ini. Ini merupakan main page, maksud saya page untuk saya Muhammad Husni Fadilah, dengan diawali dengan introduction. Terdapat tercantum foto saya dan ini adalah nama saya dan NPM serta kelas yang saya ikuti untuk tahun pelajaran saat ini. Nah, yang pertama-tama kita uh, mendiskusikan apa sih, mengapa kita mendesain suatu tabung gas itu untuk hidrogen dengan bertekanan 8 bar. Jadi kelebihan dari tabung gas hidrogen itu apa saja? Yaitu yang saya pelajari dari beberapa sumber, yaitu keunggulan dari tabung gas hidrogen ada. Yang pertama, kapasitas energinya cukup tinggi. Jadi hidrogen memiliki tingkat energi spesifik yang tinggi, yang berarti jumlah energi dapat disimpan dalam satu unit volume atau massa lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar fosil konvensional seperti bensin atau diesel pada kendaraan umum seperti itu. Itu bahan bakar fosil konvensional itu masanya eh, cukup jelek ya pembakarannya. Lalu yang kedua ada sumber energi bersih. Nah, dibandingkan dengan tadi bahan bakar konvensional itu, hidrogen itu bahan bakar yang bersih dan tidak menghasilkan emisi karbon saat digunakan dalam proses pembakaran. Saat hidrogen dibakar, satu-satunya hasil sampingnya itu adalah air murni, menjadikannya opsi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Nah, yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang. Jadi hidrogen dapat disimpan dalam tangki dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa mengalami degradasi signifikan. Ini memungkinkan penyimpanan energi untuk digunakan pada saat diperlukan, termasuk saat permintaan energi tinggi atau ketika sumber energi terbarukan tidak tersedia. Yang keempat ada fleksibilitas penggunaan. Tangki hidrogen dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk transportasi, penyimpanan energi, dan pasokan energi di lokasi yang terpencil. Ini memberikan fleksibilitas dalam pemanfaatan energi hidrogen di berbagai sektor industri. Lalu ada yang kelima, yaitu dari sisi kecepatan pengisiannya. Pengisian tangki hidrogen itu dapat dilakukan dengan cepat, tidak seperti bahan bakar konvensional seperti bensin dan diesel. Eh, ini memungkinkan mobilitas yang lebih cepat dan meminimalkan waktu henti untuk mengisi ulang energi. Lalu yang keenam ada densitas energinya cukup tinggi juga. Hidrogen memiliki densitas energi tinggi, artinya sejumlah besar energi dapat disimpan dalam satu unit volume. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan energi yang padat seperti kendaraan listrik, penyimpanan energi grid. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah penyimpanan skala besar. Jadi tangki hidrogen itu dapat dibangun dalam ukuran yang berbeda, mulai dari tangki kecil untuk aplikasi portable hingga tangki skala besar yang digunakan dalam penyimpanan energi grid. Ini memungkinkan penyimpanan energi hidrogen dalam kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun ada kebutuhan tangki yang harus spesifikasinya itu harus dipenuhi, yaitu kapasitas tangki gas hidrogennya itu harus 1 liter dan memiliki pertekanan 8 bar serta kos yang
tabung atau budget itu tidak boleh melebihi Rp500.000. Yang pertama-tama kita menghitung volume dari desain tabung gas hidrogen yang kita buat, yaitu di volumenya itu yang diinginkan 1 liter, maka 1.000 bisa dimasukkan ke rumusnya, itu dengan Pi kali D kuadrat per Pi kali H. Nah, volumenya 1.000 kita masukkan saja. Kita mengasumsikan ya, untuk diameter ini, kita asumsi 8 cm. Karena pada umumnya untuk mencapai cost yang eh, ukuran cost lebih murah dan cukup memadai untuk dengan volume tersebut, biasanya terdapat 8 cm dan ketemu ketinggiannya adalah 20 cm H-nya. Sehingga diameter tangki adalah 8 cm dan tingginya 20 cm. Lalu material bahan yang akan kita gunakan eh, adalah saat ini adalah SG295, karena juga material tersebut memang cukup murah dan banyak digunakan pada masyarakat umum. Nah, ini merupakan dimensi tabung gas saya. Eh, ini merupakan dari pegangannya ada arc weldingnya, lalu ada manual arc welding untuk bagian dasar dari tabung tersebut. Nah, diketahui tegangan tarik bahannya dari plat SG295 itu 80 kg per meter milimeter kuadrat, lalu efisiensinya ada 2% dari diameternya, dan kecepatan drawdashnya itu 0,279 meter per second. Lalu kita masukkan semua ke dalam codingan Python, saya menggunakan Visual Code, itu dari perhitungan volume, dari tegangan tariknya, efisiensinya, kita ketahui L-nya 1.005 liter ya. Nah, maka dengan cost tadi yang 500.000, kita itu tabung gas ini memiliki desain 1 kilogram tangkinya itu dapat menyimpan 11 liter hidrogen. Lalu tangkinya ini juga dapat beroperasi pada tekanan 10 hingga 20 bar dan dengan ukuran 80 mm diameter dikalikan 200 mm tingginya. Nah, dengan kisaran bahan yang harga bahan dan ukuran dimensi yang kita sudah hitung tadi, maka rata-rata harga dari tangki ini berkisar antara 70.000 hingga 170.000, yang dimana masih mencukupi dari total cost atau budget yang kita miliki, sehingga desain tabung gas ini mampu untuk dibuat. Nah, setelah kita sudah mendapat desain dari tabung gas hidrogen ini, eh, kita akan mengambil pelajarannya dari effort kita membuat tabung gas desain ini. Jadi apa hubungannya consciousness dengan yang sudah kita buat desain tabung gas hidrogen ini, yaitu eh, saya bisa menjadi lebih memahami atau menambah wawasan lebih luas eh, bahwa kesadaran atau consciousness saya ini sangat dibutuhkan eh, dan sangat penting dalam tidak hanya membuat desain saja, namun memikirkan dari berbagai aspek seperti eh, cost yang semua orang tidak semua orang memiliki budgeting yang cukup, dan kita harus memikirkan juga eh, safety faktor keselamatan dari desain tabung gas ini. Jadi consciousness menurut saya sangat dibutuhkan dalam mendesain suatu barang atau suatu alat yang akan digunakan pada halayak umum atau masyarakat umum. Ya, sekiranya presentasi metode numerik 03 ini eh, semoga bisa berguna untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.